Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah seorang ulama muda yang bertemu dengan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, penakluk kota Baghdad. Diketahui pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, Kaisar Mongol, mendapat perintah untuk menaklukkan Asia Tengah dan Timur Tengah yang ketika itu dibawa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Tanpa perlawanan berarti, Hulagu Khan yang dikenal bengis dan kejam berhasil memporak-porandakan dinasti Islam tersebut. Baghdad adalah ibu kota Abbasiyah yang ketika itu merupakan pusat budaya dan ilmu pengetahuan di bumi hanguskan. Masjid-masjid megah nan cantik, perpustakaan, madrasah, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya luluh lantang. Pasukan Abbasiyah nyaris hampir 400.000 orang, termasuk rakyat sipil, tewas menggenaskan di hadapan Khalifah Al-Mustasim, Khalifah terakhir Abbasiyah. Sebelumnya, Hulagu sempat menyodorkan Khalifah Malang tersebut sebuah nampan emas untuk dimakan, benar-benar untuk dimakan. Tentu saja Al-Muttasim menolaknya. Terus Hulagu bertanya dengan nada sinis, "Lantas mengapa Tuan menyimpannya? Apakah Tuan tidak bisa memberikannya kepada prajurit Tuan? Mengapa Tuan tidak meleburnya saja pintu besi istana ini lalu menjadikan mata panah? Dengan panah-panah itu, setidaknya Tuan bisa menghalau pasukan saya." Sang Khalifah menjawab, "Ini semua kehendak Tuhan." Lalu Hulagu mengakhiri percakapan, "Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada Tuan setelah ini adalah kehendak Tuhan juga?" Beberapa hari kemudian, setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu dan pasukannya keluar dari kota tersebut dengan membawa serta Khalifah Al-Muttasim, putra mahkota, serta para pelayan. Hulagu lalu mengeksekusi mereka semua di sebuah desa bernama Waqaf. Sementara di istana Baghdad, sisa-sisa keluarga Khalifah dibantai habis. Kemudian pada suatu hari di kemah markas pinggiran kota, Hulagu menantang ulama terbesar di wilayah yang baru dikuasainya itu untuk datang menghadapinya di tenda utama. Tapi tidak ada satupun yang berani memenuhinya kecuali Syekh Qutbuddin bin Muhammad Al-Kastalani, seorang guru muda sebuah madrasah yang datang ke tenda utama dengan membawa seekor ayam, seekor unta, dan seekor kambing bersamanya. Dengan heran, Hulagu memandangi anak muda tersebut dari ujung rambut hingga ujung kaki sambil berkata, "Mereka semua para ulama yang ada di sini di mana? Kenapa hanya menemukan orang seperti Anda untuk bertemu denganku?" Sang ulama dengan tenang menjawab, "Tuan, jika Tuan ingin bertemu dengan yang lebih besar dari saya, di luar tenda ini ada seekor unta. Atau jika Anda ingin bertemu yang berjenggot, di luar sana ada seekor kambing. Bahkan jika Anda ingin berjumpa dengan yang bersuara nyaring, di luar sana juga ada seekor ayam jantan jago." Mendengar jawaban itu, Hulagu menyadari anak muda yang berani itu bukanlah orang sembarangan. "Baiklah," kata Hulagu, "coba kamu jelaskan apa yang telah membuatku bisa datang ke sini di Baghdad." Guru muda itu dengan tenang menjawab, "Sesungguhnya perbuatan kami sendirilah yang telah membuat dan membawa Tuan datang ke sini. Kami tidak pernah lagi mensyukuri nikmat Allah. Kami tenggelam dalam kesenangan dunia, berfoya-foya. Kami hanya sibuk mengejar pangkat dan jabatan, berebut kekuasaan dan kekayaan dengan mengabaikan yang lain. Akhirnya, Allah lah yang telah menggerakkan Tuan melangkah kemari untuk menarik semua kenikmatan itu hingga kami pun menjadi begini." Hulagu kembali bertanya, "Lantas apa yang dapat mengusir aku dari negeri ini?" "Tuan Hulagu," kata sang anak muda itu, "jika kami bangsa ini menyadari kembali untuk mensyukuri nikmat yang Allah
telah berikan dan kami pun berhenti bertikai, maka ketahuilah Anda tidak akan pernah bisa bertahan lama menjajah dan menjara negeri kami ini. Sungguh benar apa yang dikatakan Syekh Qutbuddin bin Muhammad Al-Kastalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.